Nun sewu nggih. Ora gelem iki, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tentu yang utama kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang telah kita terima. Kita berharap mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya, pengikutnya yang setia, yang terus berusaha untuk meneladani kehidupan beliau untuk semua aspek hidup, sehingga kita insya Allah berkesempatan untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Pagi hari ini kita berada di tanggal 16 ya, 16 Sya'ban. Ya, 16 Sya'ban, sehingga kita tinggal 12 hari lagi atau 13 hari lagi. Jadi kalau menurut Muhammadiyah sih sudah jelas bahwa 1 Ramadan itu tanggal 1 Maret. Nah, itu artinya 12 hari lagi ya. Kemudian 1 Syawal itu tanggal 31 Maret gitu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara Mas Sutopo Haji, ini senior saya itu, bahwa akhlak itu menentukan kualitas kehidupan. Kalau diibaratkan pohon, tentu kita akan senang kalau melihat pohon itu subur, sehat, hijau gitu ya. Kalau dalam Al-Quran itu digambarkan orang beriman itu seperti pohon yang kokoh akarnya dan batangnya, lebat daunnya, sehingga menghasilkan buah yang memuaskan bagi penanam-penanamnya. Tapi Allah hendak membuat apa ya, bahasa Bali masanya kesuh itu. Membuat apa itu bahasa Indonesianya kesuh itu? Jengkel ya. Jengkel itu ya bahasa Jawa jadi. Kita Bu, membuat jengkel orang-orang kafir gitu. Apakah kita ini sudah seperti itu? Ya, sebagai pribadi maupun jama'i, itu kita sudah menyenangkan bagi kita sendiri, orang Islam, ya, orang-orang beriman, tapi justru akhlak kita itu menjengkelkan orang kafir, atau justru malah sebaliknya. Itu menjadi introspeksi. Bapak Ibu kalau melihat pohon itu yang pertama kali dilihat apanya? Daunnya ya. Iya. Kenapa kok melihat daunnya dulu? Iya. Karena Allah itu memperhatikan itu daun. Sebagaimana Allah menjelaskan ke kita, tidak ada
sehelai daun pun yang jatuh ke bumi kecuali semua tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita melihat daun itu karena motivasi mengingatkan kita bahwa di dunia ini ada berapa triliun pohon dan daunnya tentu miliaran triliun, itu semua tercatat, sehingga wajar kalau kemudian Allah berfirman fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita jalan kemanapun, kebetulan karena di Indonesia itu daerah tropis, itu tidak pernah lepas dari penglihatan kita, itu tidak pernah lepas dari melihat pohon. Dan Bapak Ibu sudah benar dalam melihat pohon itu yang pertama-tama dilihat adalah daunnya. Dengan demikian maka mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu semuanya tercatat dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tadi disampaikan beberapa bapak-bapak bahwa daun yang hijau yang bagus itu sebetulnya menggambarkan akhlak, dan akhlak itu harus ditopang oleh batang yang kuat, akar yang kokoh. Nah, itulah jadi batang itu ibadahnya dan akar itu akidahnya atau tauhidnya. Tetapi jangan lupa bahwa lebih daripada itu penentunya adalah nutrisi. Ya, makanan dari pohon itu, sehingga apapun jenis pohon, kalau tidak cukup nutrisinya, tidak baik nutrisinya, pohon itu akan mudah layu dan tentu saja menjadi lemah, akhirnya baru mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka kepada kita umat Islam, itu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dalam surat As-Saff itu cara memadamkannya dengan apa? Bi'afwahihim, ya, memadamkan dengan mulut mereka. Nah, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita, maksudnya kita itu Muhammad dan pengikutnya umat Islam, itu mengikuti milah mereka, mengikuti pola pikir dan gaya hidup mereka. Nah, tidak harus mengikuti agama mereka, karena dalam surat Al-Baqarah 120 itu walam tardu angkal Yahudi wa Nasara hatta tatabi'an millatahum. Jadi milah itu artinya pola pikir, gaya hidup. Orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, ya, sehingga kamu, kita ini orang beriman itu mengikuti gaya hidup mereka, pola pikir mereka. Apa gaya hidup, pola pikir mereka? Kalau orang Islam sudah jelas pola pikir, gaya hidupnya apa? Kalau orang Islam maka pola pikir, gaya hidupnya adalah Islami. Ya. Yeah. Kalau orang Hindu maka pola pikir, gaya hidupnya Hinduis, gitu kan? Orang Nasrani pola pikir, gaya hidupnya ya Nasrani, gitu. Orang Islam ya Islami, gitu. Sebab kalau tidak, itu akan tidak jelas identitasnya. Maka ada ayat ishadu bi ana muslimin. Seseorang disebut muslim itu karena hidupnya Islami. Sebab Islam itu kan tidak pernah Bapak Ibu temukan. Coba kalau ditanya apakah Bapak pernah melihat Islam seperti apa Islam itu? Nggak ada yang tahu, karena Islam itu abstrak.
kenyataan Islam pada orangnya, maka orang itu disebut muslim, ya kan? Berarti muslim itu orang yang mengejawantahkan, mencerminkan, mempraktekkan, membuktikan dalam kehidupan kepada semua makhluk Allah yang lain di bumi bahwa dia itu Islam gitu. Jadi kalau tidak demikian maka meragukan ini orang Islam berarti disebut muslim atau tidak ya. Kira-kira di Indonesia itu mayoritas muslim atau tidak? Nah pertanyaannya saya ganti, kira-kira di Indonesia itu mayoritas muslim atau muslim KTP? Jawabannya berubah ya. Kalau begitu apa bedanya muslim dan muslim KTP? Tadi kan sudah saya sampaikan, seseorang disebut muslim kalau mencerminkan keislaman. Ini sebentar lagi kan mau puasa. Orang yang puasa itu apakah muslim semua? Ataukah orang muslim itu apakah akan puasa semua? Yaitu supaya berpikir sedikit lah, sedikit saja. Apakah orang Islam itu pasti berpuasa semua? Tidak. Apakah orang Islam itu akan sholat semua? Apakah yang sholat itu mesti orang Islam? Apakah yang berpuasa itu mesti orang Islam? Nah jawabannya sudah macam-macam. Iya. Jadi 12 hari lagi itu kita insya Allah akan mendapat kesempatan. Bahkan kita itu sejak bulan Rajab, iya kan? Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Rajab, keberkahan Sa'ban, dan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Dengan harapan kita bisa berpuasa di Ramadan itu dan sukses. Tetapi sebetulnya yang diwajibkan puasa itu orang Islam atau orang beriman? Beriman. Orang beriman. Apakah orang Islam otomatis orang beriman? Saya ulangi, apakah orang Islam Muslim itu otomatis mukmin? Tidak. Apakah orang mukmin itu pasti Islam? Apakah orang mukmin, orang beriman itu pasti orang Islam? Pasti. Mas Topo, ini berarti harus perlu pelurusan. Tentu harus dengan dalil. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, orang-orang Arab Badui, nah ini jamaah nih, orang-orang kan berarti rombongan berarti datang kepada Rasul mengatakan kami telah beriman. Tapi apa jawaban Rasul dalam ayat 14 itu? Kamu belum beriman, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Sedangkan apa yang telah kamu kerjakan, Allah tentu akan mencatat membalasi. Artinya orang-orang Badui itu orang Arab ya, tetap bagaimanapun Badui kan tetap orang Arab kan, dekat loh maksudnya, daripada orang Purwokerto kan dekat orang Badui ke sana. Seperti orang Indonesia itu Jawa juga orang Indonesia kan, Dayak orang Indonesia bukan? Madura orang Sunda yang suka daun-daunan tadi, Mas Topo, istri saya itu orang Sunda. Makanya saya itu gemuk. Ya. Ya. Sering makan daun. Jadi gajah itu gemuk karena makan rumput. Sapi gemuk makan. Tapi singa kalau gemuk mati dia malah. Nggak bisa berburu. Singa itu makannya apa? Daging. Ya. Ini kira-kira makan daging memakan rumput hijau-hijau. Kalian gemuk di depan. Kembali
belum diaku, walaupun sudah sholat, sudah puasa, sudah melakukan, iya kan? Nah kalau begitu iman ya, orang beriman maksudnya itu yang bagaimana? Nah Allah memberi takrif atau memberi definisi di ayat berikutnya, ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shadiqun. Begitu takrif atau definisi itu harus diikuti kalau kita ini ingin diaku menjadi orang beriman. Kita memenuhi definisi itu kalau tidak. Kenapa ini saya bahas? Karena memang di awal tadi saya mengatakan tanggal berapa? Tanggal 16 kan? Tanggalannya mana ya? Kemarin saya lihat ada di sana. Dipindah ya Mas Toko? Oh iya, ini tanggal 15 kan? Kalau bulan Februarinya loh. Ya. Jadi puasa itu diwajibkan kepada orang-orang beriman. Kita tahu puasa itu banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah. Pertama jelas pahala dilipat gandakan ya, dosa-dosa diampuni, kemudian meningkatkan takwa, berarti meningkatkan posisi kita nanti di surga. Nah surga itu kan bertingkat-tingkat itu, dan surga itu disediakan Allah untuk orang bertakwa. Ayatnya itu surat Al-Imran 133 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, bukan uiddat lil muslimin ya, bukan uiddat lil mu'minin, tapi muttaqin. Oleh karena itu orang beriman itu selalu diseru untuk meningkatkan takwa, dan itu menjadi rukun kalau dalam khotbah. Ya, misalnya dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullaha innahu khabirun bima. Begitu. Demikian pula pengajian ini tentu harus mengingatkan kita, bisa membawa kita kepada peningkatan takwa. Satu-satunya alternatif bagi kita orang beriman itu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Karena Rasulullah mengatakan manusia itu ada 3 golongan itu. Pertama yang beruntung, yang hari ini lebih baik dari kemarin. Yang kedua rugi atau tertipu kalau hari ini sama dengan kemarin. Kalau yang ketiga itu yang celaka atau binasa kalau hari ini lebih buruk dari kemarin. Nah tahunya lebih baik sama atau buruk dari mana? Nah itulah maka harus selalu ada evaluasi diri, ada introspeksi diri, ada hisab diri. Begitu. Salah satu untuk mengingatkan kita itu dengan pengajian itu. Bahkan Rasulullah mengatakan pengajian itu taman surga, Raudhatul Jannah. Jadi Bapak Ibu kalau mau di Raudhah itu harus umroh atau haji dulu kan. Tempat yang namanya Raudhah di Masjid Nabawi itu biayanya besar dan melelahkan lah begitu. Tapi ada yang dekat. Tapi tidak banyak orang yang katanya kalau harus umroh biayanya besar, jauh. Ini ada Raudhah yang dekat, kok ya sama saja, ngasih sedikit. Nah gitu. Karena jangan-jangan ini belum orang-orang itu belum mencapai derajat iman, atau jangan-jangan walaupun mereka Islam mengaku beriman, tapi hakikatnya dia sudah mengikuti Yahudi Nasrani. Dalam ayat 120 itu kalau sampai orang Islam mengikuti
pola pikir, gaya hidup, milah Yahudi Nasrani, maka Allah akan memutus itu hubungan, tidak akan memberi pertolongan. Istilahnya itu apa ya, membiarkan syaratmu gitu, bahasa yang mudah kita pahami. Kalau kita ditawarmu oleh Allah terus gimana? Kita ditawarmu mau terserah gue nek ngono, kira-kira gimana? Mau digitukan? Ya, seperti kata Rasulullah, kalau sudah tidak ada iman dalam diri seseorang maka dia bebas berbuat semaunya. Itu kira-kira kalau nilai 300 triliun ya boleh saja. Bapak putusannya hanya 6,5 tahun kan? Gimana Pak Fatoni tertarik 300 triliun loh Pak? Enggak ya? Itu tandanya orang beriman ya. Ya, bagaimana akhlak bisa baik? Itu baik itu harus benar dulu. Ya, apa gunanya baik kalau tidak benar? Orang-orang non-Islam itu baik-baik Pak, suka memberi. Sampai ada orang mengatakan, apakah ahli-ahli gereja itu juga masuk neraka? Mereka baik kok, padahal yang korupsi, yang begal, yang lain-lain itu kalau ditanya agamanya Islam gitu, ya kan? Ya karena Indonesia mayoritas mengaku Islam, ya mengaku Islam, sehingga kalau ketemu sing apik, ya kebanyakan orang Islam, sing elek ya kebanyakan Islam. Karena orang Indonesia itu kebanyakan mengaku Islam, gitu. Nah sekarang saya mau menyampaikan itu bahwa puasa itu diwajibkan untuk orang beriman. Tapi sebelum itu, mari kita cermati tentang syarat dan ketentuannya. Begitu. Sebab apa? Harapan kita untuk dapat pahala yang banyak, diampuni dosa, pintu surga dibuka, meninggalkan ditutup pintu neraka dan seterusnya ya. Itu syarat ketentuan berlaku. Sebab Rasulullah mengingatkan berapa banyak orang puasa hanya mendapat lapar dan kalau hanya mendapat lapar dan haus, selain lapar dan haus dapat apa enggak? Tidak. Kalimatnya kan hanya mendapat lapar dan haus, selain dapat lapar dan haus itu dapat yang lain tidak? Iya kan? Ya. Berapa banyak itu ungkapan bahwa banyak sekali, ya kan? Berapa banyak gitu, artinya banyak banget gitu. Berarti yang diterima banyak atau sedikit? Yang banyak hanya dapat apa? Nah, saya itu merenung, kenapa Rasulullah mengatakan itu? Jangan-jangan syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Syaratnya apa tuh untuk bisa puasa di Ramadan? Beriman. Jangan-jangan seperti orang Badui tadi ngaku beriman tapi masih belum diterima. Ya Bapak sudah dibaca belum di Al-Surat 14? Kamu belum, bukan tidak. Ya, kalimat belum itu ada harapan menjadi beriman, tapi belum begitu. Saya belum minum, berarti ada harapan akan minum. Tapi kalau saya tidak minum, itu tidak akan minum. Dan orang Badui tadi dijawab, kamu belum beriman. Jadi sudah lumayan. Cuma itu tadi dengan saya itu karena apa-apa yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu tidak termasuk itu beratnya itu. Jadi tidak mendapat kesempatan gitu, karena tidak termasuk dalam kelompoknya, tidak berarti tidak memenuhi syarat ketentuannya gitu. Nah orang Islam orang beriman tadi definisinya kan hanya ada 3 kan. Kalau 3 hal itu ada pada diri kita, berarti kita ini termasuk kelompok mukmin atau kelompok orang beriman kan?
Adapun orang beriman itu kalau disebutkan asma Allah bergetar hatinya, iya kan? Surat apa itu Pak? Al-An'am, Al-Anfal ayat 2 ya. Kalau disebut asma Allah bergetar hatinya, kalau ditunjukkan ayat Allah bertambah imannya, yang menegakkan sholat, ya kan? Dan mengharap ridha Allah untuk ketemu nanti di surganya. Itu ciri namanya. Tapi kalau takrif atau definisi itu dengan kalimat innamal mu'minun begitu. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah, di situ hanyalah. Berarti kalau hanyalah ya, kalau tidak itu tidak kan? Iya. Hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau begitu orang beriman itu harus Islam. Kalau tidak Islam bisa nggak beriman? Nggak bisa. Karena orang beriman itu harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan syahadat. Jadi orang beriman itu harus mampu menegakkan syahadat. Mampu menegakkan syahadat berarti membebaskan diri dari syirik. Kita ini sudah bebas syirik apa belum kira-kira? Waduh, yang jawab kok mantap. Berarti kalau gitu belum memenuhi mukminah. Gimana? Iya kan? Lah terus di dalamnya kalau amanu billahi wa rasulihi itu berarti orang beriman itu menegakkan syahadat tapi juga menegakkan sholat, iya kan? Menegakkan zakat, menegakkan puasa, itu menegakkan haji, gitu. Jadi semuanya itu kalimatnya menegakkan, tidak sekedar melaksanakan, gitu. Kalau tegaknya syahadat bebas dari syirik, tegaknya sholat apa cirinya? Tegaknya sholat itu kalau sholatnya itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau tegaknya zakat, berarti zakatnya itu mampu membersihkan, mensucikan hati. Ya hatinya ya dirinya. Jadi kalau sehat, mendoakan sehat itu yang lengkap. Mudah-mudahan kita semua sehat lahir dan batin. Kalau ciri-ciri sehat menurut Mas Toto tadi kan iso mangan apa wae. Ya, tapi harus ditambahi yang penting halal dan thayyib. Gitu kan? Iya, jangan mangan apa wae. Saya dulu diberitahu salah satu guru saya itu tanda-tandanya orang sakit kalau mau sehat itu sudah doyan makan. Berarti doyan makan itu tanda sehat kan? Bapak Ibu semua doyan makan enggak? Oh ya. Alhamdulillah berarti sehat. Tapi sehat lahir itu yang makan itu maksudnya makanan Lahir. Nah sekarang manusia itu tidak hanya lahir tapi batin. Ya, batinnya doyan makan atau tidak? Kalau teh itu minuman lahir, ini snacknya apa ya bocorannya Bu Ibu? Anu tak lihat dari sini sudah kelihatan. Nogosari. Jadi bukan naga 9 ya. Itu kan hidangan jasmani kan? Makanan jasmani. Kalau makanan rohani apa? Ngaji. Kalau sehat jasmani katanya doyan makan. Kalau makanan rohani doyan ngaji enggak? Kalau diingatkan ayat Quran doyan enggak? Nah doyan itu samina watokna. Ya, begitu. Ya, alhamdulillah ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dikerdusi. Jatah saya dikerdusi bukan saya. Tahu pernah kok udah domeri. Ya, saya tadi ada harapan ngisi pengajian